Sosok ini bukanlah perempuan biasa. Ia merupakan teman seperjuangan Lenin yang mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama di dunia yang menjadi menteri maupun menjadi duta besar. Ia sangat memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks Marxisme. Dan seiring berjalannya waktu, ia menjadi seorang pasifis di era Stalin. Simak selengkapnya di video ini. Sumber utama video ini berasal dari koran berbahasa Jerman, yaitu Rhein-Neckar-Zeitung, edisi 25 Oktober 2017 atau bertepatan dengan 100 tahun peringatan Revolusi Oktober. Pada halaman ke-12 koran tersebut, ada sebuah artikel yang ditulis oleh Gabriele Lohmann yang berjudul Die vergessene Tochter der Revolution atau Anak Perempuan Revolusi yang Terlupakan. Memang janggal mengapa Alexandra Kollontai sampai terlupakan dan tak banyak dibahas atau diketahui orang. Padahal jasa dan perjuangannya bagi kaum perempuan selama ini tak bisa dianggap remeh. Kollontai sendiri lahir pada Maret 1872 di Sankt Petersburg. Ayahnya merupakan seorang jenderal di Angkatan Bersenjata Kekaisaran Rusia. Sejak kecil ia dibekali pendidikan yang mumpuni. Bahkan dirinya fasih berbicara bahasa Rusia, Jerman, Inggris, dan bahasa-bahasa Skandinavia lainnya. Nama aslinya ialah Alexandra Mikhailovna Domontovich. Namun pada tahun 1893, ia menikah dengan Vladimir Kollontai, sehingga namanya menjadi Alexandra Kollontai. Namun sejak bercerai dengan Vladimir, ia mulai mendalami Marxisme, belajar ekonomi di Swiss, dan bergabung ke Partai Pekerja Sosial Demokrat Rusia atau PPSDR, serta aktif dalam kongres-kongres sosialis internasional. Lewat kongres-kongres tersebutlah ia berkenalan dengan Lenin pada tahun 1899. Namun Kollontai saat itu masihlah berada di PPSDR kubu Menshevik yang menjadi lawan dari faksi Bolsheviknya Lenin. Dalam beberapa kesempatan, mereka berdua sering bersama-sama ketika dalam pengasingan di luar Rusia sebagai teman berdiskusi dan berdebat. Kollontai juga cukup akrab dengan beberapa aktivis perempuan lainnya, seperti Clara Zetkin yang merupakan penggagas Hari Wanita Internasional, serta Rosa Luxemburg. Selain menjadi agitator, dirinya juga merupakan penulis aktif di Rabonitsa, yaitu koran perempuan Bolshevik. Saat Revolusi Oktober berhasil menumbangkan monarki Rusia, Kollontai adalah salah satu anggota dan satu-satunya perempuan dalam komite sentral partai. Lenin menunjuknya sebagai menteri atau komisaris rakyat untuk urusan kesejahteraan sosial, yang menjadikannya sebagai perempuan pertama yang menjadi menteri. Pada tahun 1919, Kollontai mendirikan Z-Model, yaitu sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi perempuan di Soviet, meningkatkan angka literasi, sosialisasi pernikahan, dan aturan kerja di Soviet. Namun dirinya terlibat suatu perselisihan dengan Lenin. Hal ini menyebabkan Kollontai ditepikan dari partai. Pengaruhnya berangsur-angsur memudar. Atas permintaan pribadi, Kollontai mengajukan agar dirinya ditugaskan ke luar negeri pada tahun 1922. Hal itu dikabulkan dan ia menjadi atase Soviet di Meksiko, Swedia, dan Norwegia. Karena tak melihat lagi masa depan di negerinya sendiri, Kollontai terus melanjutkan karirnya sebagai seorang diplomat. Karir politiknya di dalam negeri bisa dibilang telah tamat, walaupun dirinya masih diampuni. Namun tak seperti sejumlah rekan sejawatnya, ia beruntung lolos dari pembersihan saat Stalin berkuasa. Saat Winter War antara Finlandia dan Soviet tahun 1940, Kollontai berperan penting agar Swedia sebagai negara dengan militer terkuat di Skandinavia tetap bersikap netral. Pada tahun 1943, Soviet menunjuknya sebagai duta besar untuk Norwegia
sekaligus perempuan pertama di dunia yang menjabat di posisi tersebut. Selama Perang Dunia Kedua, ia memang sangat anti perang atau seorang pasifis. Beberapa upaya negosiasi damai dilakukannya, walau tidak semuanya berjalan mulus. Karena upayanya tersebut, ia sampai masuk nominasi peraih Nobel Perdamaian tahun 1949. Meskipun berbagai prestasi telah diraihnya, tetap saja ia dikritik karena bungkam terhadap kekejaman Stalin selama memerintah. Alexandra Kollontai, sang feminis Marxis ini meninggal pada tahun 1952 pada usia 79 tahun dan ia dimakamkan di kota Moskow.